Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, man kana aduwwan li Jibrila, siapa yang memusuhi Jibril? Siapa orangnya yang berani memusuhi Jibril? Sampai di situ titik sebenarnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Jibril ini nazzalahu ala qalbika, nazzalahu menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu ala qalbika ke dalam hatimu Muhammad biidnillahi dengan izin Allah, musaddiqon yang membenarkan lima baina yadaihi pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yadaihi itu di depannya, tapi di depannya itu maksudnya kitab-kitab yang lebih dulu datangnya. Wahudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman. Man kana, barang siapa saja orangnya, aduwwan lillahi yang memusuhi Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah, wa rusuli dan utusan-utusannya Allah, wa Jibrila wa Mikala dan Jibril juga Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini dibuka dengan perkataan kul. Kayaknya sebelum-sebelumnya kayaknya belum ada ya. Baru ayat ini yang kul. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa kita kan terbiasa sudah sering mendengar istilah perkataan Nabi, ucapan Nabi. Jadi seluruh ucapan Nabi itu dikumpulkan, didengar, dikumpulkan, diingat, dikodifikasikan menjadi, orang menamakannya hadis. Jadi hadis adalah kumpulan dari perkataan-perkataan Rasul, perbuatan Rasul, penetapan-penetapan Rasul, itu terkodifikasikan dalam kitab hadis. Bicara hadis berarti kan hadis itu kemudian ada timbul istilah hadis. Namanya ilmu mustalahul hadis. Kemudian muncul istilah, ada doif, ada hasan, ada sohih, ada mutawatir, ada hadis qudsi. Dari segi periwayatan ada yang hadis maktu, ada yang majhul, ada munqati, ada marfu, macam-macam. Banyak sekali ilmu hadis itu. Nah, sementara kita lalai, saya mungkin bahasanya begitu ya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan orang yang biasa berkata-kata. Tidak terbiasa berkata berdasarkan kehendaknya, kemauannya, tidak. Nabi itu orang yang terkonsep. Jadi jangan bayangkan ujug-ujug Nabi bicara, apalagi bersoalan tentang agama,
seakan-akan orang yang ahli, yang pintar. Tidak. Karena Nabi itu kalau mau bicara persoalan agama, dia pasti menunggu wahyu. Itu yang kemudian sebenarnya makna dari wama yantiku anil hawa. Dia tidak seluruh perkataannya itu tidak berdasarkan kemauannya. Tidak berdasarkan kemauannya. In huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakannya pasti adalah wahyu yang sudah diwahyukan. Wahyu yuha. Berarti dia adalah wahyu yang sudah selesai diwahyukan kepada Nabi. Baru Nabi berani mengatakan. Dan ternyata seluruh perkataan Nabi itu dikonsep oleh Allah dan kemudian dikodifikasikan juga di dalam Al-Quran. Umpamanya begini, ada nanti di surat Al-Baqarah di depan. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan. Yas'alunaka anil ahillah. Kul, ucapkanlah Muhammad. Berarti Allah mengkonsep jawaban Nabi. Mereka Muhammad akan bertanya kepadamu persoalan bulan. Maka jawablah kul. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan itu adalah kalender bagi manusia. Perhitungan waktu bagi manusia dan waktunya haji. Jadi tidak kemudian Nabi akan ngomong sepengetahuannya. Tidak ada. Berarti apa? As-sahul hadis yang paling benar adalah hadis yang termuat dalam Al-Quran. Bisa diikuti nggak? Ya, ini saya yakin saya sendiri tidak menemukan konsep seperti ini di dalam penjelasan para ulama. Jadi tolong didengarkan persis bahwa Nabi itu adalah pribadi yang bukan sahibus syariah. Nabi itu hanya utusan dari Allah untuk menyampaikan wahyu. Bahkan untuk hanya perkataan saja, pembicaraan saja, itu langsung Allah konsep. Salah satu tandanya apa? Di Al-Quran kalau ada kata-kata Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Kul, katakanlah Muhammad. Berarti kan cara menjawab ke yang bertanya, ke umat, itu Nabi diberitahu oleh Allah, dikonsep oleh Allah. Kul huwa ada. Katakanlah Muhammad itu adalah kotoran. Kul huwa ada. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka akan meminta fatwa kepadamu tentang perempuan Muhammad. Akan dijawab oleh Allah, akan dijawab oleh Nabi berdasarkan konsep yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, kalau ada kata kul. Kul itu berarti kan katakanlah hai Muhammad. Berarti sebelum Nabi bicara ke masyarakat itu, Nabi sudah diberi konsepnya oleh Allah, tidak sembarangan. Kayak kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah Muhammad. Bisa jadi saat itu Nabi sedang dalam keadaan sakit. Ketika Nabi sakit, Allah ingin mengajarkan doa. Allah ingin mengajarkan doa supaya Nabi terbebas dari sakitnya. Kul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak. Falak itu waktu sebelum subuh. Ada waktu fajar, ada waktu subuh, ada waktu falak. Falak itu
sahur. Waktu sahur itu waktu falak. Waktu di mana para setan itu bisa menggunakan kemampuannya untuk memasukkan penyakit. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah Muhammad a'udzu. Berarti kan substansinya kan di a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa falak. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang telah diciptakannya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri wa min syarri nafasati fil uqad. Dari kejahatan orang-orang yang suka meniup buhul. Nah, ini dalam ilmu mistik biasanya kan orang kalau mau mendoakan orang lain buruk itu memiliki media kan, ada media. Kalau di film-film itu kan ada boneka. Boneka itu ibarat mewakili si orang yang kita tuju, orang yang dituju oleh ahli mistik itu, terus ditiup, supaya sakit. Atau ditusuk-tusuk sesuatu supaya sakit. Santet gampangannya. Nah, Nabi sedang diajarkan oleh Allah bagaimana cara mendoakan diri sendiri dari pengaruh-pengaruh buruk, unsur-unsur mistik. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai untuk doa saja Nabi diajarkan oleh Allah. Sama seperti Nabi Adam ketika bertaubat kan diajarkan oleh Allah. Doa-doa yang kita biasa yang kita panjatkan itu loh. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah. Nanti di surat Al-A'raf ketemu. Jadi bahkan untuk doa saja Nabi diajarkan oleh Allah. Jadi Nabi itu entitas yang seluruh perkataannya, bahkan seluruh doanya itu dikonsep oleh Allah. Tidak berani Nabi punya inisiatif. Mulanya di dalam surat At-Taubah itu wa yaquluna huwa udun. Mereka itu orang-orang kafir-kafir itu huwa udun. Nabimu itu nabi orang yang pendiam. Jadi saking pendiamnya Nabi mereka menyebut udunun huwa khairul lakum. Padahal pendiam itu lebih baik bagi kalian. Gitu. Jadi kalau sekarang kemudian orang mengkodifikasi hadis sampai jutaan hadis, itu akan sulit kalau kita melihat karakter Nabi. Jadi ashahul hadis, yang paling sahih hadis adalah hadis yang termuat dalam Al-Quran. Jumlahnya sangat banyak. Salah satunya kalau ada perkataan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah Muhammad. Berarti Nabi tidak berani berkata-kata kecuali dikonsep oleh Allah. Maka kemudian Allah sendiri menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa al-ayah. Itu ya. Jadi penjelasannya supaya kita mengerti bahwa bagaimana Al-Quran ini memuat seluruh persoalan agama, persoalan hidup. Cuma memang orang beriman itu sudah terlalu lama dipalingkan dari Al-Quran. Sudah terlalu lama. Sehingga sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali orang beriman yang sampai bisa merasakan kelezatan spiritual dari bacaan Al-Quran. Sangat sedikit sekali. Dan kabar buruknya adalah ketika orang beriman berpaling dari Al-Quran, Al-Quran juga pasti akan berpaling. Maka konsep ini saja, saya itu sampai, kenapa di Al-Quran banyak kata-kata kul, ucapkanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Padahal itu makna
terbesarnya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya sudah dikonsep oleh Tuhannya. Tidak ada Nabi berkata dari kemauannya. Tidak ada. Nah, seperti ini. Ayat ini tadi saya bilang sampai kul man kana aduwwal jibrila titik. Itu saya lebih suka mengartikan siapa sih yang berani memusuhi Jibril? Siapa sih yang memusuhi Jibril? Titik. Karena kalau lihat ayat selanjutnya itu adalah ayat yang menjelaskan, bukan perkataan Nabi ya, yang menjelaskan kepada Nabi fa innahu nazzalahu ala qalbika, karena sungguhnya Jibril itu yang memasukkan wahyu ke dalam hatimu Muhammad. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Lanjutan yang tadi itu. Mangkana aduwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, utusannya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya kalau sampai ada orang-orang yang berani memusuhi Allah, memusuhi Jibril, memusuhi malaikat-malaikat Allah, itu adalah orang kafir. Orang beriman tidak akan memusuhi, apalagi memusuhi Allah ya. Allah dimusuhi ya piye ta. Bisa Allah dimusuhi. Lah. Sekarang saya akan buktikan sekali lagi kenapa orang kalau sudah berpaling sulit untuk menemukan makna dari Al-Qur'an. Sekarang Jibril. Jibril itu siapa? Jibril itu siapa? Di sini kan disebutkan Jibril itu fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Jibril itulah yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu Muhammad atas izin Allah. Kenapa diartikan wahyu? Karena ada klausul di depannya. Musaddiqan lima baina yadaihi, dia membenarkan pada kitab-kitab yang sudah terlebih dahulu datang. Berarti kan sebanding antara yang diwahyukan kepada Nabi dengan kitab sebelumnya, maka pasti itu adalah wahyu. Maka walaupun tidak ada domirnya yang menunjukkan kepada Al-Qur'annya, maka sungguhnya nazzalahu itu adalah terhadap Al-Qur'an. Paham ya kenapa saya mengartikan wahyu? Kedua, persoalan Jibril. Jibril ini siapa? Jangan jauh-jauh. Di surat yang di depan itu adalah ada disebutnya Ruhul Amin, ada Ruhul Kudus. Ada dua istilah yang hampir sama, ada Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ada istilah disebut nazala bihir ruhul amin di surat Asy-Syura itu. Nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu Muhammad litakuna minal mundirin. Konteksnya kan sama. Sesuatu yang diturunkan ke dalam hati. Berarti Jibril adalah ruhul amin, ruh yang terpercaya. Sampai situ paham ya? Sekarang nginjak ke surat Al-Qadar. Bunyinya gimana? Al-Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fi ya. Jadi ada satu malam namanya Lailatul Qadar yang itu merupakan lebih baik dari 1000 bulan, yang di dalamnya di malam itu turun para malaikat warruhu fiha, dengan ruh. Berarti di selain malaikat itu ada malaikat utama, gampangnya gitu ya. Ada malaikat utama yang namanya dipisahkan. Tanazzalul malaikat, malaikat turun, waruhu fiha, waruhu dan ruh
fiha, di dalam malam itu. Berarti ruh itu maksudnya adalah ruhul amin. Berarti malaikat entitasnya apa? Ruh. Paham maksud saya ya? Berarti malaikat itu, kalau ditanya malaikat itu apa sih? Entitasnya, perwujudannya apa? Malaikat adalah ruh. Tapi sejak zaman kita lahir, kita mendengar bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hampir sama ya pendidikan agama kita zaman kecil itu. Setan, jin diciptakan dari api, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Padahal tidak pernah ada keterangan di dalam Al-Quran bahwa malaikat itu dari cahaya. Yang ada itu waruhu fiha. Malaikat itu adalah entitas ruh. Nah, itu nanti. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa betapa kadang-kadang ulama-ulama dulu mengambil sebuah kesimpulan untuk mendefinisikan sesuatu. Dia tidak langsung mengambil dari Al-Quran. Padahal istilah malaikat kita temukan di mana? Di Al-Quran. Pasti Al-Quran memiliki jawabannya sendiri, memiliki penjelasannya sendiri. Jadi baru kita kemudian sekarang tahu, sudah sekian tahun, bahwa entitas malaikat itu ruh. Ya, Nabi Isa kan wa ataina Isabna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa itu diberi bayinat, diberi kitab suci, diberi penjelasan, wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan ruhul kudus. Nah, berarti sebenarnya Jibril itu selalu berada dalam lingkungan seorang nabi. Kenapa begitu? Karena di ayat yang lain Jibril itu berlaku pula sebagai pelindung nabi. Fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu. Jadi Allah itu pelindung para nabi, wa Jibril dan Jibril. Maka kenapa saya berani mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak sama sekali disalib? Karena dia itu wa ayyadnahu biruhil kudus. Dijaga oleh malaikat utama. Maka maha benar Allah, dia itu disimpan ke satu tempat, kemudian ada orang lain yang diserupakan oleh Jibril sebagai bentuk perlindungannya. Karena wa ayyadnahu biruhil kudus. Memang tidak sebuah nabi diberikan keistimewaan wa ayyadnahu biruhil kudus, tapi Nabi Isa itu wa ayyadnahu biruhil kudus. Ketangkap ya, ketangkap. Saya selalu begitu karena gini, jangan terlalu terkaget-kaget kalau mendengar ilmu dengan versi Al-Quran. Ini akan seperti berbeda, pasti akan sedikit berbeda. Kalau orang tidak suka, dia akan ini ngaji model opo iki, ya kan? Karena saya hanya punya kewajiban, punya tanggung jawab dengan Al-Quran. Saya sudah merasakan kelezatan spiritual membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Masya Allah, semoga Allah memberi ilmu kepada kita ya. Jadi seandainya kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi makna-makna Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran, lezat sekali maknanya. Kita akan menemukan keagungan makna. Jadi bukan hanya dalam omongan ya, saya ngomong maknanya itu indah, agung, seimbang, itu tidak hanya dalam kata-kata, betul-betul merasakan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan aku jelaskan semuanya,
Segala sesuatu saya menemukannya. Tidak semua orang menemukan memang. Karena itu tadi, kalau orang mulai berpaling dari Al-Quran dan mencari penjelasan dari kitab-kitab lain, Al-Quran akan menutup diri. Itulah ya. Termasuk masalah ini saja. Qul man kana aduwwa li Jibril. Berarti itu Nabi sedang merespon tentang ada orang-orang yang memusuhi Jibril. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memusuhi Jibril? Nah, kita akan berpindah ke versi tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa dulu itu, sekaligus kita akan mengkritisi ya. Nalar kita digunakan nih. Nalar kita digunakan, jangan kemudian mengiyakan saja. Karena ini berita dari Israiliyat. Jadi ada satu cerita, datang serombongan orang Yahudi. Muhammad, aku punya beberapa pertanyaan. Yang kalau jawaban kamu adalah sesuai dengan kitab suci kamu, sesuai dengan kitab suci kami, sesuai dengan yang ada di Taurat, berarti kamu benar seorang Nabi dan kami akan beriman. Nabi Muhammad langsung merespon, oh ya silakan, tapi kalian harus berjanji. Setelah aku jawab pertanyaan kalian dan sesuai dengan Taurat, maka kalian akan beriman. Siap, kami akan beriman. Orang Yahudi itu akhirnya, Muhammad, makanan apa yang diharamkan oleh Israel sebelum turunnya Taurat? Nanti di depan kita akan ketemu ayat kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, di juz 4 itu. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel, bagi Israel. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel sebelum turunnya Taurat. Apa makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri? Israel itu Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu pernah mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang, untuk dirinya sendiri. Apa makanan yang diharamkan oleh Israel dan yang minuman yang diharamkan oleh Israel? Terus Nabi Muhammad menjawab, dulu Israel itu pernah sakit dan sakitnya tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia bernazar, seandainya aslinya nama orang, betul, betul. Dulu itu Israel pernah sakit, tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia bernazar, berjanji, seandainya aku sembuh, akan aku haramkan yang paling aku sukai, makanan yang paling aku sukai dan minuman yang paling aku sukai akan aku haramkan. Kemudian sembuh, kan? Yang diharamkan apa? Yang diharamkan adalah daging unta. Dan minuman yang diharamkan untuk dirinya sendiri adalah susu unta. Oh benar Muhammad, kamu benar. Itulah yang ada dalam kitab. Yang kedua, kan 4 ya tadi ya, 4 pertanyaan. Yang kedua, Muhammad, bagaimana warnanya air mani laki-laki dan air mani perempuan? Bagaimana pula Allah menjadikan laki-laki dan menjadikan perempuan dari mani itu? Ini sambil dianalisa, kira-kira pantas nggak pertanyaan gitu? Jadi air mani itu warnanya apa? Nabi menjawab, air mani laki-laki itu warnanya putih kental. Saya kok malu ngomonginnya itu. Air mani itu, air laki-laki itu putih kental. Kalau perempuan encer berwarna kuning. Nah, di mana
mani laki-laki itu bisa mendominasi air mani perempuan, maka dia akan jadi laki-laki. Sebagaimana kalau air mani perempuan mendominasi, mengalahkan bahasanya ya, air mani laki-laki, maka dia akan jadi perempuan dan serupa dengan ibunya, berarti kan gitu. Oh benar Muhammad, itulah yang tertulis dalam Taurat, berarti kan gitu. Dua, sambil dianalisa. Yang ketiga, apa yang disebut Nabi Ummi Muhammad? Nabi Ummi itu apa? Nabi Ummi, Nabiul Ummi. Saya sudah terangkan kemarin ya, pengajian yang lalu. Kalau sampai belum dengar berarti nggak ngaji. Nabi Ummi itu kata Nabi adalah Nabi yang ketika tidur, matanya tidur tapi hatinya sadar. Matanya tidur tapi hatinya terjaga. Oh benar. Tiga. Yang keempat Muhammad siapa kekasihnya Nabi akhir zaman? Siapa kekasihnya Nabi akhir zaman? Kata Nabi Muhammad, Jibril alaihi salam. Oh, kalau begitu kami tidak jadi beriman Muhammad, karena kami membenci Jibril. Itu jawabannya. Nah, turunlah ayat ini. Barang siapa yang memusuhi Jibril, padahal Jibril itu adalah yang menurunkan wahyu kepada Muhammad, dijawab di ayat selanjutnya, barang siapa yang memusuhi Allah, Jibril, para rasul, malaikat Jibril dan Mikail, maka dia adalah orang-orang kafir. Sekarang tadi analisanya itu yang saya sampaikan, bahwa tidak mungkin seorang nabi akan merespon tanpa menunggu wahyu. Sekarang lihat dialognya, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang air mani, pertanyaan biologis yang semua orang bisa tahu, ya kan? Berkaitan dengan warna air mani, berkaitan tentang Nabiyul Ummi, kan jauh antara penjelasan Nabiyul Ummi versi tadi, jawaban Nabi, dengan versi Al-Quran. Tidak mungkin, karena begini loh, Nabi itu kul ana basyarum mislukum. Aku ini, katakan Muhammad, kul bahasanya kul, katakan Muhammad, ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Bahkan di ayat yang lain disebutkan yamshi fil aswaq, Nabi itu orang yang biasa ke pasar. Artinya apa? Nabi itu manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Apa yang berlaku pada manusia berlaku pada Nabi. Nabi tidur, Nabi makan, Nabi memenuhi kebutuhan biologisnya, Nabi berbisnis, sama seperti yang lain. Nah, sekarang bandingkan dengan jawaban matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Kira-kira bisa menjelaskan secara manusiawi tidak? Ya kan? Ini hadis populer. Hadis populer. Kita ini jangan terlalu menganggap sosok Nabi itu di luar kemanusiaan gitu, di luar batas-batas manusiawinya. Tidak boleh. Kita akan terjerumus nanti kalau kita Nabi didefinisikan melebihi dari batas manusiawinya, nanti kita akan terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, sebagaimana orang-orang Yahudi lakukan terhadap nabinya. Apa? Mereka menjadi penyembah nabinya, menganggap nabinya memiliki unsur-unsur ketuhanan. Paham maksud saya ya? Jangan sampai ada gini, Nabi itu walaupun kan ada orang yang bagi saya itu menjijikkan. Nabi itu meskipun dia menikahi janda, itu perawan terus. Kan itu kayak memuji yang sebenarnya malah melecehkan Nabi. Ya kan? Wong Nabi itu perang bisa ngalami kalah kok. Kalau tidak dibantu Allah, Nabi juga terluka kok. Nabi juga mengadu strategi kok.
Betul. Ketika perang Badar itu kan perang adu strategi. Bagaimana strategi merebut sumur, bagaimana strategi penyerangan sampai Nabi mendapat masukan dari para sahabatnya. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu ketika perang Badar saja, Nabi itu selalu dalam bimbingan dapat dukungan dari Allah sehingga hanya cukup berdoa. Itu tidak. Nabi adu strategi, adu kecerdasan, adu bagaimana kekompakan, luar biasa. Kalau Nabi didefinisikan melebihi batas-batas kemanusiaannya, terus buat apa diceritakan? Kan jadi kayak dongeng kan? Gitu. Jadi jangan menceritakan Nabi itu kemudian ditambah-tambahi, dilebihi dari batas-batas kemanusiaannya. Nah, tidak boleh. Karena Nabi sendiri apa-apanya itu Allah konsep. Paham ya? Melebar kemana-mana nih. Cerita Nabi yang luar biasa itu memang Allah sudah ngajarin. Jadi setiap nabi diminta mujizat saja, itu Nabi tidak pernah merespon. Di Al-Quran ya. Ana basyarum mislukum innama undirukum. Aku ini hanya memberi peringatan kepada kalian. Kalau dipinta mujizat itu Nabi, bukannya Nabi tidak mampu, tidak bisa berdoa kepada Allah, tapi Nabi tidak bertugas untuk itu. Makanya Nabi itu kalau dalam sisi rasionalitas, Nabi itu sangat rasional, sangat hebat dari sisi kemanusiaannya. Jangan kemudian dilebih-lebihkan, karena periode Muhammad itu bukan periode mukjizat. Periode mukjizat itu Nabi Musa, Nabi Isa. Periode Nabi itu periode ilmu, periode teknologi. Gitu loh. Jadi kalau nabinya kita profilkan dengan profil yang dapat mukjizat terus, bagaimana kita menjelaskan kepada makhluk-makhluk yang rasional, orang-orang modern sekarang? Kayak perang Khalid itu kan dari ide dari sahabat. Ya. Sama, seluruh hal yang berkaitan dengan strategi perang, dengan sesuatu yang bisa dimusyawarahkan, itu Nabi bermusyawarah. Jadi itu maksud saya bahwa kita ini mengkaji Al-Quran, yang kita sudah bersepakat beriman terhadap Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, berusaha mendalami makna-maknanya. Karena Al-Quran ini menjelaskan dirinya sendiri. Paham ya? Saya sudah berkali-kali. Al-Quran ini menjelaskan dirinya sendiri. Sehingga kalau kita mengkaji dari sisi bahwa Al-Quran akan menjelaskan dirinya sendiri, yang lain itu bisa kita uji di depan Al-Quran. Sebagaimana hadis itu sangat populer. Tapi dialognya saya sangat sekali merasa janggal. Ketika Nabi ditanya tentang air mani. Ya kan? Dan bagus saja tahu air mani itu warnanya apa. Gitu kan? Jadi hal-hal kayak gitu tuh Masya Allah. Jadi jawaban itu saya takutnya itu bagian dari Israiliyat yang kemudian disisipkan ke dalam cerita-cerita Nabi. Padahal sesungguhnya kenapa Bani Israel itu membenci Jibril? Karena ayat sebelumnya menceritakan bahwa orang Israel tidak mau beriman itu, orang Yahudi tidak mau beriman itu karena hasud. Ya kan? Hasud bahwa ternyata Nabi yang diidam-idamkannya lahir dari kalangan Israel, ternyata lahir dari kalangan orang-orang Arab. Timbul marah, dongkol. Kalau orang sudah marah itu bukan hanya marah sama nabinya, tapi siapa yang membawa wahyunya itu juga ikut kena marah. Ya sama kayak kita kan? Sama kayak kita. Kadang anak kita tidak tahu apa-apa, cuma diamanati orang lain. Tapi ikut kena marah anak kita. Bukan hanya orang lainnya yang dimarahi, anak kita ikut kena marah. Jadi Bani Israel itu memusuhi Nabi Muhammad karena kecewa, tidak puas ternyata Nabi yang diidamkannya bukan dari kalangannya sendiri.
malah dari bangsa Arab yang sebetulnya mereka sudah terbiasa menghinakan bangsa Arab. Akhirnya dia marah pada nabinya, tapi juga akan marah pada Jibril, akan marah sama Allah. Maka jawabannya kan genah ya. Barang siapa yang memusuhi Allah, itu artinya Allah blodroke membongkar alasan sebenarnya bahwa bukan memusuhi Jibril, tapi Israel itu memusuhi Allah. Nah, jadi kalau ditanya kenapa ada orang-orang yang memusuhi Jibril? Karena ayat sebelumnya menjelaskan kekecewaan orang Bani Israel terhadap Nabi Muhammad. Otomatis mereka memusuhi Nabi Muhammad sekaligus memusuhi Jibril sang pembawa wahyu. Itu ya Bapak sekalian, sudah terlalu lama. Tapi yang perlu saya ingatkan, akan terus saya ulang bahwa Al-Quran ini kitab hak, kitab kebenaran, kitab yang diulang-ulang, ya kan? Diulang-ulang. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu al-ayah. Tidak boleh ada keraguan. Inilah yang benar. Berarti selain ini itu menjadi undang-undang organik, paham ya? Undang-undang organik itu seperti seluruh perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah di bawah undang-undang dasar. Itu undang-undang organik disebutnya. Maksudnya itu adalah penerjemahan dari undang-undang dasar. Lah, seluruh yang di bawah Al-Quran merupakan penerjemahan dari Al-Quran. Ketika kelasnya adalah kelas penerjemahan, maka seluruhnya juga ketika terjadi sesuatu yang dirasa tidak benar, maka bisa diuji di depan undang-undang pokoknya. Nah, seperti tadi hadis yang tadi itu, walaupun sudah populer, tidak apa-apa. Kita adukan di depan Al-Quran, item per itemnya, ya kan? Item per itemnya. Termasuk tadi yang saya bilang, tidak mungkin seorang nabi masuk dalam kategori matanya terpejam, hatinya sadar, hatinya terjaga. Itu kan bagaimana kita menjelaskan itu? Kecuali hanya hayalan saja kan? Hanya dihayal bahwa ada orang seperti itu mungkin. Nah, tapi secara medis apakah itu bisa terjadi? Itulah. Allahu alam ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kamu sering kan tertidur tapi mata terjaga. matanya melek. Nah, ini sebenarnya nggak tidur.